Oke, yang udah datang, suaraku udah kedengeran belum nih? Beneran nggak? Udah? Oke, kalau gitu nyalain dulu nih videonya yang udah datang. Ada siapa ini? Hafiz, Fauzan, Reizan, Ajus, Iza, Ages, Yeira, Nazla, Sasa, Michiko, Sasa lama nggak kelihatan by the way. Sasa kemana aja Sasa? Ada siapa lagi? Riza, Angel, Ian, Ijul, Gian. Coba video dulu dinyalain. By the way, gimana guys liburan kalian? Katanya pada nggak ini nih, nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana. Pada belajar nggak? Atau ngapain di itu? Di rumah? Nonton? Ketinggalan les kalau saya. Oke, belajar. Ada yang bilang belajar. Pada belajar semua nih? Oke. Ini mana nih? Iza, Sasa. Sasa udah lama gak kelihatan gak sih? Sasa, apa kabar Sasa? Baik, Kak. Iya gak sih? Seingat aku kamu itu deh. Yang sebelumnya aku banyak gak itu ya? Gak masuk ya? Iya, lumayan. Sekarang gimana nih? Masih sibuk gak sekolahnya? Udah enggak kok. Lagi persiapan uprak gitu. Uprak atau ujian praktek? Uprak apa tuh? Ujian praktek. Oh ya benar. Oh, oke. Ian, izin gak open cam. Laptop dipakai adik. Jadi pakai komputer yang camnya rusak. Oke. Alia, nah Alia juga nih. Alia ada nggak Alia? Alia udah lama kayak nggak ngeliat. Kalau Michiko mah ngeliat mulu Michiko. Oke. Alia ada nggak nih? Apa kabar, Kak? Oke, Alia kemana aja Alia? Baru lihat lagi nih Alia. Kak Dina apa kabar? Baik. Kak Dina liburan nggak, Kak? Aku gagal liburannya di Bali PSBB. Itu kan apa diperketat kan ininya ya. Tadinya keluarga aku mau ke Bali, nggak jadi karena mesti PCR gitu-gitulah. Kamu gimana? Nggak kemana-mana, Kak. Di Jakarta aja. Kemana? Apalagi di Jakarta ya. Jakarta mah bahaya ya. Orang-orang yang di Jakarta lagi pada ke Bali, tau, Kak? Oh ya? Siapa tuh? Kemarin teman-teman aku banyak banget yang di Bali. Lagi di Bali? Kemarin, yang pas kemarin. Pas liburan. Oke, berarti tetap tes tuh ya. Apa namanya dengan apa tuh PCR atau apa tuh swab. Pokoknya ribet deh, makin ribet tesnya gitu. Tapi tetap banyak berarti ya yang liburan ya. Oke. Yowes, ini udah cukup banyak. Kita mulai aja deh sambil ya. Aku share screen dulu. Nah, jadi bentar nih kok ada. Oke, nah ini kan jadi lanjutan nih ya, lanjutan yang apa namanya tahun lalu ya kelasnya ya. Jadi ini kalian satu kelas semuanya anak-anak lama nih. Nah, jadi kita ini kan kebanyakan materinya udah dibahas di kelas-kelas sebelumnya, yang belum tinggal ini kan peluang dua, maksudnya ini tuh ada 2 kelas ya, ada 2 pertemuan peluang, yang lainnya kan udah. Nah, jadi nanti abis kita kelar bahas peluang, itu nanti kita bakal nge-review nih, jadi
dari pertemuan ketiga dan seterusnya ini isinya semuanya review ya. Review gitu. Jadi ini bakal lebih banyak mungkin bahas-bahas soal, terus bahas TO gitu ya. Yang nggak ngerti, itu bisa ditanyain semua nih. Oke, paling review materi paling dikit doang gitu ya. Jadi nggak banyak ini materi lagi, ngajarin materi lagi, tapi lebih ke latihan-latihan soal yang banyak gitu ya. Oke, jadi sekarang hari ini kita belajar peluang nih yang terakhir. Ini kayaknya aku matiin dulu deh. Oke, peluang. Nah ini ada yang merasa kesusahan nggak di peluang? Ada yang masih bingung-bingung nggak? Kan sebenarnya udah belajar nih di sekolah. Gimana? Saya Kak masih Apa caranya doang? Saya juga Kak, masih kurang. Saya juga Biasanya masih kalian yang bingung apa bisa nih? baca soal. Saya kurang bisa baca soal. Oke, kurang ngerti soalnya gitu ya? Ngerti soal. Terus ada juga tahu rumusnya doang gitu kali ya. Tahu rumusnya doang. Terus gimana lagi nih? Gak bisa kayak nerjemahin ke kayak rumusnya gitu Kak. Oh, jadi nerjemahin dari soal, terus rumusnya apa nih gitu bingung ya? Iya Kak. Nya apa nih gitu ya? Ini bingung nih. Oke, nah iya sih. Jadi kalau peluang tuh emang termasuk yang variasinya tuh banyak ya. Jadi banyak variasinya. Variasi soalnya. Variasi soal. Banyak banget gitu ya. Banyak. Nah, jadi kebanyakan tuh pada bingung nih ini jadi pakai rumus yang mana gitu kan ya. Nah, tapi ya balik lagi variasi soal banyak sebenarnya yang paling pertama perlu kalian bisa itu adalah ini ya, memahami soalnya gitu ya. Ngertiin soalnya dulu gitu. Ngertiin soalnya dulu gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak ini ya, math modeling gitu ya, math modeling. Math modeling udah tahu kan ya? Udah belajar. Jadi ini maksud soalnya apa sih gitu kan? Gitu. Atau bahasa apa ya? Bahasa aku tuh logikain dulu deh, logikain dulu. Logikain ini soal maunya apa sih gitu. Jadi sebelum kita nanya, ini rumusnya gimana? Kita harus logikain dulu, ini soal tuh maunya apa. Baru terakhir ini sebenarnya dia butuh rumus nggak gitu ya. Kan ada rumus, ada yang nggak juga gitu ya, butuh rumus. Nggak, biasanya tuh kalau yang butuh rumus kan ada yang apa tuh, permutasi gitu kan ya. Kombinasi, ini kan yang ribet ya. Yang kelihatannya ribet gitu kan. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu nih, kita harus tahu dulu nih soalnya apa. Gitu. Nah, dari arti nih peluang dulu deh. Peluang itu maksudnya apa gitu kan ya. Itu harus tahu dulu kan. Nah, peluang itu dia adalah apa ya? Ngukur kemungkinan ya. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian gitu ya. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi kalau misalnya paling gampang nih, kalian misalnya ini nih, lempar koin gitu ya, lempar koin. Kira-kira peluang munculnya sisi angka di atas, kira-kira kemungkinannya gimana tuh? Kalian ini ngerti nggak nih? Itu karena ada dua sisi, jadi 1/2 kan. Iya, jadi kan dia ada dua sisi ya. Ini ada sisi yang gambar gitu kan. Ini ada sisi yang angka nih, cuma ada dua sisi kan. Nah, kalau yang ditanya sisi angka nih yang keluar gitu, ya udah. Berarti kan dia ada satu sisi ya. Ada satu dari dua gitu kan. Dua yang memungkinkan gitu. Jadi peluangnya setengah. Gitu ya. Nah, jadi peluang itu sesimpel ya dia yang di atas ini adalah
apa ya, kejadian yang ditanya gitu ya, yang ditanya misalnya sisi angka gitu ya. Kita sebutnya itu favorable events. Favorable event. Favorable event. Habis itu dibagi dengan total event. Total eventnya itu adalah yang mungkin nih, yang mungkin keluarnya apa aja. Ini kan kalau di sini mungkin angka, mungkin gambar, berarti kan ada 2 nih gitu. Jadi ini total events gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau ini simpel kan ya. Peluang muncul sisi angka ya udah dari 2 yang mungkin itu diambil angka ya, berarti 1/2 gitu kan. Gitu aja. Terus nah, kalau misalnya ada dadu nih, ini juga suka keluar dadu. Peluang munculnya ini kalian lempar dadu juga ya, lempar dadu. Terus munculnya angka 1 di atas. Nah, berapa nih peluangnya? Angka 1-nya muncul di atas nih di sini. Kalian lempar. 1/6. Iya, jadi kan kita harus tahu dulu ya total events-nya ya. Total events itu adalah kemungkinan dia yang keluar apa aja nih gitu kan. Bisa angka 1 ya kan ya. Ini kan 1, bisa 2, 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu kan ya. Ada 6 nih yang memungkinkan. Nah, terus apa namanya? Yang dicari ya, dicari itu kan yang angka 1. Nah, angka 1 kan cuma 1 ya. Cuma 1 gitu. Jadi ini 1. Gitu. Jadinya ya udah 1/6 gitu ya peluangnya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sih simple nih ya kan. Sampai sini butuh rumus nggak? Rumus permutasi kombinasi? Enggak kan ya? Ini pakai gini doang udah kelar gitu kan. Nah, terus sekarang nih kalau misalnya ada 4 kursi kosong nih. Terus ada orang misalnya si A gitu ya. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D nih mau duduk di kursi ini, tapi jadi mereka tuh kayak ambil ini, ambil apa sih? Undian gitu loh, ambil undian. Ambil di undian, jadi undian itu ada nomornya, ada nomor kursinya. Ini misalnya nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4. Mereka ambil undian nih gitu kan. Berarti ngambilnya secara acak kan ya. Ngambil undian terus dapatnya nomor berapa gitu kan. Terus mereka duduk deh di situ. Ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang peluang A dan B duduk berdampingan. Kira-kira gimana? Si A dan B-nya duduk berdampingan. Nah, kan konsepnya berarti sama aja ya. Ini kita harus hitung dulu nih kemungkinan total events-nya ini ya. Kemungkinan itu bakal gimana aja nih gitu kan ya. Urutannya. Nah, coba misalnya kita urutin manual ya misalnya ya. Kan bisa misalnya A, B, C, D. Boleh dong urutannya kayak gini. Bisa juga misalnya A, C, B, D. Itu bisa. Bisa juga misalnya B, A, C, D. Terus A, C, D, B. Dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan kalau kita manual ya, kita hitung manual nih total event-nya berapa, ini jadinya lama banget nggak ngitungnya nih? Jadi ribet ya. Jadi agak ribet kan ngitungnya ya. Nah, karena ini kalau misalnya kita ngitung ngurutin manual nih satu-satu kita list gitu ya. Kemungkinannya apa aja itu jadinya ribet ya kan. Makanya itu nanti kita butuh yang namanya konsep permutasi sama kombinasi, dan ini juga nanti ada rumusnya. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Itu untuk membantu perhitungan aja ya. Bantu perhitungan. Gitu. Jadi rumus ini cuma buat bantu perhitungan aja gitu. Tapi sebelumnya tetap aja kita harus ngerti nih, harus logikain dulu nih. Logikain kira-kira kalau kayak gini nih ya. Kalau kayak gini, mungkin ada juga yang udah belajar nih, kira-kira pakai permutasi atau kombinasi?
soal yang kayak gini? Kombinasi. Kombinasi. Mutasi. Ayo. Nah, ini by the way permutasi ya. Tapi nanti aku jelasin nih. Jadi bedanya apa sih permutasi sama kombinasi? Oke. Nah, tapi intinya itu ya, peluang tuh kalian jangan lihat soal nih ya, lihat soal langsung loncat ke sini, loncat. Seret. Oh, ini permutasi atau kombinasi nih. Aduh, aku bingung gitu kan ya. Tunggu dulu. Siapa tahu nggak butuh permutasi kombinasi bahkan ya. Yang kayak gini kan nggak butuh nih. Oke. Jadi belum tentu butuh. Nanti kita lihat dulu, dilogikain dulu. Dia butuh bantuan ngitung atau enggak gitu. Kalau misalnya butuh rumus buat ngitung ya udah pakai rumusnya. Kalau nggak butuh ngapain dipakai ya. Oke, nah sekarang aku jelasin tentang permutasi. Nah, asalnya gimana sih dia dipakainya gimana aja gitu kan ya. Jadi misalnya nih masih sama kayak tadi sebenarnya. Contohnya ada 3 kursi. Gimana sih kursi bentuknya? Gini ya. Wait. Nah, 3 kursi yang berderet ya. Tiga kursi yang berderet. Nah, terus ada si A, B, sama si C nih. Si A, si B, si C. Mau duduk di kursi ini gitu kan ya. Nah, terus ditanya berapa banyak kemungkinan urutan yang mungkin gitu ya. Urutan yang mungkin. Jadi si A-nya misalnya si A di sini, si B di sini, si C di sini, sama si C di sini, si B di sini, sama si A di sini beda ya. Ini urutannya beda nih. Gitu. Berapa kemungkinan banyaknya gitu kan ya urutan. Nah, ngitungnya gimana nih? Coba kita lihat ya. Kan jadi ada 3 slot nih ya, 3 slot. Ada 3 slot. Nah, terus slot yang pertama nih, slot yang pertama. Si kursi pertama. Kan dia bisa diisi A, bisa. Bisa diisi B, bisa, ya kan? Si C juga bisa kan? Nah, berarti kan ada di sini ada 3 kemungkinan nih ya. Ya enggak? Ada 3 kemungkinan nih. Nah, terus di kursi kedua, nah kita lihat misalnya di kursi pertama udah A nih ya. Di kursi pertama udah A nih, berarti yang memungkinkan di kursi kedua ada siapa aja? B sama C. Bisa B, bisa C kan ya? Gitu ya. Nah, ini juga sama kalau yang di B gitu ya. Kalau di sini udah B, di kursi pertama udah B, berarti kan yang memungkinkan A sama C. Ya enggak? Nah, si C juga sama nih. Berarti kalau gitu yang memungkinkan A sama B. Oke. Nah, terus ternyata untuk 3 kemungkinan yang pertama ini, itu masing-masing ada 2 kemungkinan lainnya lagi kan ya? 2 kemungkinan lagi nih. Gitu. AB, bisa AB, bisa AC gitu kan ya. BA, BC, CA, CB. Masing-masing ada 2 nih, 1, 2 gitu kan untuk satu kemungkinan. Nah, makanya ini kita bisa kali 2. Gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya udah A, udah B, berarti kan sisanya tinggal si C ya. Ya enggak? Enggak mungkin si A lagi kan, A-nya cuma 1 orang nih ya. Gitu. Terus yang di sini juga kalau udah A, udah C, tinggal B. Dan seterusnya gitu kan. Ini B, ini A gitu ya. Nah, untuk satu kemungkinan kemungkinan yang di sini itu ada 1 kemungkinan lagi. Berarti ya udah kita kali 1. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga kan ya, ABC ini kan kemungkinan ABC, ACB, BAC, BCA ya, CAB,
CBA. Nah, udah kan? Nggak ada lagi kan ya? Ada lagi nggak nih? Urutan yang selain ini nih, selain yang di sini. Nggak ada kan ya? Udah kita list semua ya. Oh, berarti ada 6 nih urutannya ya, ada 6. Nah, ini juga kita hitung ada 6 kan ya? Bener ya? Gitu. Oke. Berarti kalau ada yang kayak gini kita ya udah sebenarnya bisa aja kita nggak usah susah-susah ngurutin nih. Susah-susah ngurutin kayak gini, tapi bisa yang pertama pakai ini ya, tadi yang slot-slot tadi kan. Slot-slot tadi. Yang pertama ada 3 gitu kan, karena ada si A, B, C ya. Terus kalau udah kepake 1 nih, udah duduk 1 orang, berarti kan tinggal 2 orang sisanya. Terus kalau udah duduk 2 orang, berarti kan tinggal 1 orang. Gitu. Jadi nggak usah susah-susah ngurutin satu-satu, juga bisa dengan sistem yang ngisi slot gini kan. Nah, ini 3, 2, 1 ini 3 kali 2 kali 1 itu bisa juga disebut 3 faktorial. Nah, ini jadi pengertian faktorial itu ya. Kalau 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada masih 3 kursi nih. Jadi ada 3 kursi. Oke. Kok gini sih? Udahlah, nggak apa-apa, gini aja. Nah, tapi ada 4 orang nih, ada 4 orang gitu kan ya. Nah, kalau gitu kira-kira dia urutannya ya, banyaknya urutan yang mungkin gimana nih? Jadi 4 orang tapi cuma ada 3 kursi. Berarti gimana nih? Gimana guys? Yang slot pertama 4 kan? 4, terus? Yang kedua 3. Yang kedua 3. Yang terakhir 2. Yang terakhir 2. Gitu kan ya? Iya. Jadi ini kita tinggal kali-kaliin gitu kan ya, totalnya berapa nih? 24 ya, 24. Kalau misalnya dalam bentuk faktorial juga bisa kita ubah jadi berapa nih? 4 faktorial per berapa nih? 4 faktorial per berapa faktorial? Biar jadi 432. 1 faktorial kan? Nah, terus sekarang kalau misalnya masih 3 kursi ya, 3 kursi tapi orangnya dia ada si A sampai si J lah. Ada si A sampai si J, berarti kan ada 10 orang nih ya. Berarti gimana nih? Urutannya, banyak urutan. 10, 9, 8. 10, 9, 8 gitu kan ya. Terus kalau kita ubah dalam bentuk faktorial, jadinya apa? 10 faktorial 10 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorial. Faktorial gitu kan ya. Nah, bisa dilihat nggak patternnya nih? Jadi dari sini sebenarnya kita bisa simpulin nih rumus permutasinya gitu kan. Rumus permutasi NR gitu kan ya. Sama dengan yang di atasnya N-nya ya. Jadi si jumlah, kalau di sini kan jumlah orangnya gitu kan. Jumlah orangnya, yang di bawahnya apa nih? N-R. N-R gitu kan ya. N-R itu yang di sininya kan. Gitu. Jadi jumlah orang dikurang jumlah kursinya gitu kan kalau di sini ya. R-nya itu jumlah kursinya. Faktorial gitu. Makanya kita dapat nih si rumus permutasi yang kayak gini gitu ya. By the way, kalau yang ini sebenarnya berarti 3 faktorial per berapa faktorial nih? 1. Kalau yang 1? 0. Per 0 faktorial ya. Gitu kan dia N-R, berarti kan 3 dikurang 3 kursi gitu kan ya. Berarti kan 0 faktorial gitu. Ini juga sebenarnya berlaku, tapi ini si 0 faktorial ini definisinya itu adalah 1 ya. Dia sama dengan 1.
0 faktorial gitu. Kan nanti hasilnya jadinya 3 ya tetap ya. 3 lagi 6 jawabannya. Gitu. Oke. Nah, dari situlah dia rumus permutasi. Nah, kalau permutasi ini buat kasus-kasus soal yang mana gitu kan. Yang pertama berarti dia kelihatan ya urutannya tuh ngaruh gitu ya. Kan ngaruh gitu. Jadi dia ABC gitu sama ACB tuh kemungkinan yang berbeda gitu ya. Berarti kan urutan ngaruh nih kalau kayak gini ya. Pertama urutan ngaruh. Terus apa lagi nih? Satu lagi. Dia kalau di sini kan orangnya lihat deh, orangnya kalau misal udah kepake 1 ya. Si A udah duduk di sini gitu kan ya. A udah duduk di sini ya dia nggak bisa duduk di mana-mana lagi kan ya. Berarti kan dia tidak berurang gitu ya, tidak ada yang sama. Yang sama bisa orangnya, bisa misalnya bilangan gitu ya. Kalau bilangan dan lain-lain. Jadi nggak ada pengulangan nih. Jadi kalau misalnya A ya udah A-nya cuma di 1 doang gitu kan ya. Nah, itulah kalian pakai permutasi nih. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, contoh soal. Mas yang mana? Oh iya, silakan. Tadi yang 1 dapat dari mana ya? Saya sedikit nge-lag gitu. 1 yang mana nih? Yang di sini atau yang di sini? 1 yang mana? Yang mana? Yang mana, Kak? Satunya yang mana? 1 yang mana? Kursi. Kan banyak nih angka 1. Yang paling kiri. Ini. Iya. Nah, jadi kan kalian lihat nih, tadi kan yang kursi kedua nih kan dia tiap kemungkinannya ada 2 nih ya. Jadi misalnya yang kursi pertama udah A gitu kan. Nah, kursi kedua kan ada 2 orang nih kemungkinannya ya, makanya di sini 2 gitu. Tapi di kursi yang ketiga itu dia kemungkinannya cuma 1 nih. Jadi misalnya udah B gitu di sini. Yang di kursi kedua udah B, yang di kursi pertama udah A. Berarti kan otomatis yang di kursi ketiga tinggal C ya. Jadi kemungkinannya cuma 1, makanya kita di sini 1. Ngerti nggak? Kalau nggak 1 gimana, Kak? Kalau nggak 1 ya kayak gini nih, misalnya kayak tadi nih, si kursi ini ABCD gitu, kursi ABCD, ada orang ABCD ya, tapi kursinya cuma 3. Nah, kita lihat, kalau yang di pertama kan dia masih bisa ABCD nih ya, ABCD, ya kan? Berarti ada 4 nih kemungkinan. Terus untuk kursi kedua, misalnya yang di kursi pertama udah A, berarti kan kalau yang kursi kedua kemungkinannya tinggal B, C, sama D, ya nggak? Nggak bisa lagi A kan, tinggal B, C, D, berarti kan tinggal 3 nih. Nah, terus yang di kursi ketiga gimana? Misalnya di kursi pertama udah A, di kursi kedua udah B, berarti kan yang di kursi ketiga tinggal C sama D, ya nggak? Makanya di sini 2. Gitu. Oh iya, ya. nggak. Ada lagi yang mau nanya? Oke, coba nih contoh soal nih. Oke, coba Alin deh yang lagi nyanyi. Berapa banyak bilangan 2 angka yang dapat dibuat dengan angka 1 sampai 9 jika tidak ada angka yang sama. Nah, gimana nih Alin? Berarti 9 dikali 8. Jadi kita bisa pakai yang tadi ya, slot tadi ya. 9 dikali 8 kan. Jadi yang di pertama nih, di digit yang pertama kan kita bisa kemungkinannya 1, 2, 3, sampai 9 gitu ya. Sampai 9 gitu. Di kemungkinan yang kedua, di angka yang kedua, kalau udah dipakai 1, berarti kan tinggal 8 angka. Gitu. Makanya 9 kali 8 sama dengan 72 gitu ya. Oke, ini boleh juga kalau mau pakai rumus permutasi juga boleh. Sama aja kan, 9 per berapa tuh? 9 faktorial per berapa faktorial tuh berarti?
9 faktorial per berapa faktorial, Alin? 7 faktorial. 7 faktorial gitu kan ya. Nah, oke, kalau yang B. Sekarang kalau misalnya sama nih soalnya tapi boleh ada angka yang sama. Gimana nih Fauzan? Apa soalnya? Boleh ada angka yang sama. Jadi bilangannya misalnya bilangannya 66 boleh, 33 boleh gitu. Jadi boleh angka yang sama. Berarti gimana? Yang di bilangan digit pertama dulu deh. Digit pertama berarti ada berapa nih kemungkinannya? 9. 9. Oke. Digit yang kedua? 1. 1. Kenapa 1? Oh iya, 1 deh kayaknya. Kenapa 1? Karena angka itu sendiri kan. Emang cuman boleh angka itu sendiri doang? Kan boleh kan dibilang boleh, bukan harus ada angka yang sama nih, boleh. Boleh berarti boleh iya, boleh enggak gitu. Jadi boleh 33 boleh, 32 juga boleh gitu ya. 32 juga tetap benar gitu maksudnya. Jadi boleh ada yang angka sama, tapi kalau nggak ada yang sama juga nggak apa-apa. 9 juga. Iya, berarti 9 ya. Totalnya berarti berapa nih? 81. 81. Gitu. Nah, di sini hati-hati nih kalau misalnya ada angka yang sama, jangan pakai rumus permutasi gitu ya. Oke. Lanjut. Hafiz. Nomor 2 gimana? Berapa banyak bilangan genap? 3 angka yang dapat dibuat dengan angka 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 jika tidak ada angka yang sama. Berarti itu kan 2468 gitu ya, Kak? Ya. Nah, berarti 4 angka dan 4 angka tuh di mana nih? Digit ke berapa? 4 kali 3 kali 2 bukan, Kak? Bentar. Kalau misalnya bilangan genap misalnya 106 gitu ya. Berarti yang angka 2468-nya itu di mana? Maksudnya Kak? Angka 2 atau 4, ada 6 atau 8. Ini kan genap ya. Itu ada di sebelah mana nih? Kan ada 3 digit nih. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga gitu nih. Oh, di gimana ya? Di yang ini, yang ke 864. Enggak, maksudnya di sini atau di sini gitu. Yang mesti 2468. Atau di semuanya nih, di semua harus 2468. Di mana ya? Jadi yang 8-nya nggak sih, Kak? Kalau ini aneh. 8-nya. Jadi kayak 246 terus 468 kayak gitu. Kalau misalnya angka 3 misalnya 356. Nah, ini genap bukan nih angka ini? Genap. Genap. Tapi angka yang di sini genap nggak? Angka 3 di sini genap nggak? Oh, enggak. Enggak. Di sini? Enggak. Enggak. Yang di sini? Iya. Genap. Berarti yang mesti genap tuh angka yang di digit ke belakang. Belakangnya aja ya? Iya. Gitu kan. Berarti yang di digit belakangnya ada berapa angka nih? Berapa kemungkinan maksudnya? Berapa kemungkinan? Ada 4 deh. Ada 4 ya kan? Ini ada 2, bisa 3, bisa 4, bisa 8. Sedangkan yang di pertama gimana nih yang pertama? Kalau yang pertama bebas ya? Iya, berarti kan bebas ya. Bisa ganjil, bisa genap, terserah. Jadinya sisa berapa Itu nih? kok 4-nya 2 kali, Kak? Gimana? 238. 23. Oh, kok 23? Sorry. 2468. 2468 kok 238. Nah, berarti yang nomor 1 nih berapa nih? Jadi sebetulnya kalau 0 sampai 9 berarti
Ya itu tuh kalau itu tuh kayak misalnya jadi bebas gitu atau gimana sih Kak? Atau jadi cuma 9 angka doang? Gimana bebas gitu atau Kayak 9, 8, 4 atau kayak gimana? nah 9, 8, 4. Kalau 9 berarti dia yang boleh apa aja nih? Eh, 0 boleh nggak 0? 0 boleh. Boleh nggak? Kan dia bilangan 3 angka. Boleh sih Kak, boleh. 0, 3, 7 gitu, boleh. Jadi kan kalau gini jadinya bilangannya 2 angka nih Kayaknya enggak deh, nggak bisa deh. Nggak bisa ya, berarti 0 nggak bisa nih di sini. Berarti bisanya 1 gitu kan ya. Oh iya, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Nah, tapi kan di sini udah di belakang sini udah diambil 1 ya, dipakai 1 kan. Dan dia tidak boleh ada angka yang sama. Berarti sisanya berapa? 8 ya? 8 angka. 3. Sisanya 8 ya. Oh iya, iya. Kalau yang di tengah gimana nih? Di tengah jadi 7. Yakin? Kalau yang di tengah 0 boleh nggak? Oh 0 boleh, 0 boleh. Jadi 8 ya? Oh, jadinya 8 juga gitu ya. Jadinya nanti hasilnya 8 dikali 8 dikali 4. Oke? Oke Kak. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Saya Kak, Gimana? bingung Yang bingung di mana ini? di semua. Yang nomor 2. Semua gimana? Nggak apa Semua yang nomor 2. Kak, BTW 8 itu ketemu dari mana, Kak? Coba deh yang lain deh kalau gitu. Apanya? 0 bukan 8 itu ketemu dari mana, Kak? juga. Belakangnya dapat dari mana? 8-nya. Oh, 8. Ini 8 yang di sini. Dua-duanya tuh. Dua-duanya. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Nah, yang pertama kan berarti ini kita lihat tuh harus dari yang paling ujung dulu nih. Jadi kan paling ujung yang ada syarat genap gitu kan ya. Paling ujung yang 4 ini kan. Ini kan ada syarat genap nih. Otomatis dia cuma ada 4 kemungkinan, 2, 4, 6, 8 gitu kan ya. Makanya di sini 4. Kalau ini kan udah ngerti ya. Sampai sini udah ngerti semua nggak? Kak Dina, Belum. 0 bukannya genap juga, Kak. Oh iya, sorry. Jadi 5 Berarti kan? ada 0 juga. 0, iya. Pinter, Ciko. Berarti ini ada 5. 5 ya. Sip. Oke, nah kalau gitu ini 5 bener ya. Nah sekarang yang angka pertama. Angka pertama dia kemungkinannya berapa aja angkanya. Nah ini kan ditulis ya angkanya dibuat dari angka 0 sampai 9. Nah, berarti kan dia boleh nih. Jadi nggak harus genap ya. Kita lihat di sini kan dia 3 juga boleh. 1 juga boleh, nggak harus angka yang genap gitu kan. Jadi yang memungkinkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya nggak? Oke. Ya. 0 nggak bisa tapi ya. 0 nggak bisa. Kakak. Nah, tapi ini jadi bentar ya. Kalau kayak gini jadi agak ribet nih sebenarnya. Ya, Fauzan kenapa? Kan mulainya dari 0 kan ya. Itu berarti kalau misalkan 0-nya udah dipakai, berarti itunya 9 kan, bukan 8. Jadinya nih 9. Iya. Nah, itu dia. Salah. Soalnya jadi ribet. Jadi kalau biar nggak ribet ini 1 dulu deh ya. Ini biar contoh yang gampang. Tadi contohnya jadi ribet nih soalnya kalau ada 0 ya. Jadi di sini 4 dulu deh ya, 4 dulu. Nah. Oke, nah kalau kayak gini kan lebih gampang ya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang bisa. Tapi kalau misalnya udah kepake nih salah satu gitu kan ya. Kepake berarti kan sisanya tinggal 8 ya kan? Dari 9 angka tinggal 8, iya nggak? Oke, terus berarti kalau yang di sini juga kalau misalnya nggak ada 0, jadinya berapa harusnya? Di tengah, yang di tengah. Kemungkinan ada berapa? 7. Ada 7 gitu ya. Gitu.
Oke. Gimana? Sampai sini ada yang mau nanya? Sorry, tadi aku soalnya agak ribet malah. Kalau yang misalnya dapat dari mana, Kak? Gimana? 7 kan berarti gini, sama aja. Kemungkinannya yang nomor 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan bisa dipakai semua ya sebenarnya. Tapi kalau udah dipakai 2 angka kan nggak boleh ada angka yang sama ya, tidak boleh ada angka yang sama. Berarti tinggal 9 dikurang 2 gitu kan, makanya dapat 7. Gitu. Karena 2 angka lainnya udah dipakai di depan sama di belakang gitu. Oke? Bisa? sedang Oke, mencerna, Kak. lanjut. Sedang mencerna. Ya udah, sambil nyerna sambil yang jawab yang B deh. Ini lebih gampang nih. Boleh ada angka yang sama. Ian tadi belum kan ya? Enggak. Oke, gimana nih Ian? 9 kali 9 kali 4 gimana? Jadi pertama tetap ya di sini kan 4 ya. 2, 4, 6, 8. Nah, kalau yang di sini karena boleh ada angka yang sama, jadi ini 9. Nah, ya kan, karena tetap nih 9-9-nya boleh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya boleh. Yang angka yang kedua juga tetap 9 ya, karena tetap semua 9-9-nya boleh. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Kak, kalau yang 0 tadi kenapa, Kak? Kok dihilangin terus ada lagi terus hilang lagi? Oke. Jadi gini, kalau misalnya 0 nih, ini kalau yang udah simpel gini udah ngerti ya, tapi ya, kalau yang 0 ini agak ribet, kenapa? Karena kita jadi ada dua ini nih, dua kondisi gitu. Jadi misalnya 0 sampai 9 ya. Jadi kondisi yang pertama, kalau misalnya ini yang di belakangnya angka 0 ya. Belakangnya angka 0. Atau enggak deh, yang di belakangnya bukan angka 0 dulu ya. Belakang bukan angka 0. Nah, ini kan berarti kemungkinan 248 ya. 2468 di sini bisa 4 gitu kan. Nah, di sini 8 kayak tadi kan. Tapi kalau yang di sini karena boleh angka 0 nih ya, karena belum kepake kan, ini boleh 8, ya enggak? Tapi kalau yang di ininya, di belakangnya itu angka 0, nah, jadinya di sini kan udah pasti 0 nih, berarti kan cuman 1 gitu kan ya. 1, terus di sini berarti berapa nih yang di angka pertama? Di sini berapa nih? Berapa guys harusnya? 9. 9. Di sini? 8. 8. Dan ini kita kaliin semua sama dengan berapa? Terus mesti ditambahin ya. Gitu. Jadi rada ribet nih. Oke. Kenapa? Karena nggak bisa digabung. Kenapa? Karena di angka pertama itu nggak boleh angka 0 gitu kan. Jadi agak ribet nih. Gitu sih. Ada yang mau nanya lagi nggak sampai sini? Oke, itu ya tentang permutasi. Nah, sekarang kita masuk kombinasi. Nah, kalau permutasi kan tadi tentang apa ya, misalnya urutan duduk. Atau misalnya bikin bilangan ya, buat bilangan. Nah, jadi misalnya yang kayak tadi ya, kalau misalnya ada A, B, C duduk di 2 kursi gitu ya. 2 kursi urutannya gimana aja, kan tinggal 3 dikali 2 gitu kan. Bisa kalau kita jabarin bisa kayak gini kan, AB, AC, CB, BA, CA, BC. Nah, jadi AB sama BA itu urutannya berbeda gitu, kita hitung beda. Nah, kalau kombinasi gimana? Nah, ini misalnya kalau case yang misalnya ya,
dari 3 orang gitu ya, dari 3 orang mau dipilih 2 orang. 2 orang gitu. Nah, jadi misalnya nih ada 3 orang siswa ya, 3 orang siswa mau dipilih 2 orang yang disuruh ngerjain PR gitu misalnya ya. Dipilih 2 orang doang. Nah, kalau gini kan ya udah kita tinggal milih apakah si A sama B yang dipilih gitu kan ya. Ataukah A sama C, apakah B sama C yang dipilih. Nah, jadi kan kalau di kasus ini urutan ngaruh nggak dia? Perlu nggak B sama AB sama BA sama atau beda nih kalau di sini? Kalau di kasus milih 2 orang. Sama. Sama aja ya, urutan kan nggak ngaruh. Yang penting yang dipilih A sama B gitu kan. Nah, kalau di sini kan jadinya berapa tuh? Banyaknya pemilihan yang bisa. Banyaknya cara yang bisa. Jadinya cuman berapa nih? Berapa cara total? 3 cara kan? Ini doang kan? AB, AC, BC. Cuman ada 3 cara, ya nggak? Nah, sama juga nih, kalau misalnya yang tadi, A, B, C, D, gitu. Jadi ada 4 orang, tapi 3 kursi. Nah, urutannya gimana aja yang bisa? Nah, ini kan tadi pakai permutasi ya. 4 dikali 3 dikali 2. Gitu. Atau kalau misalnya dalam bentuk faktorial, jadinya 4 faktorial per 1 faktorial gitu kan. Nah, kalau kombinasi gimana nih? Kombinasi kita milih 4 orang gitu kan. 3 orang, 3 orang dari 4 orang gitu ya. Pilih 3 orang dari 4 orang. Nah, berarti kan ya udah kita misalnya pilih A, B, C. Pilih si A, pilih si B, pilih si C. Pilih A, B, D. D. Pilih A, C, D. Ya kan? Pilih B, C, D. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi kita nggak mentingin urutan gitu ya. Jadi ABC sama ACB tuh sama aja gitu kalau di kasus yang milih orang doang gitu kan. Oke, berarti totalnya ada berapa cara nih buat milih orangnya kalau di kombinasi ini? 4. Cuman 4 kan ya? 4 gitu. Padahal kalau yang dipermutasi tadi 24. Ya, karena coba kita simpulin nih, kalau gitu kira-kira rumus kombinasi itu apa gitu kan. Nah, kalau yang tadi kan dia permutasi ya, permutasi yang pertama nih sebenarnya kan dia 3 faktorial per 1 faktorial, ya nggak? Jadinya 6. Nah, kira-kira kalau yang di sini berarti kira-kira apa nih? 3 faktorial kali 1 faktorial, per 1 faktorial dibagi apa lagi nih biar jadinya cuma 3? 2 faktorial gitu kan ya. Oke, yang di sini juga sama, 4 faktorial per 1 faktorial biar jadinya cuma 4 dibagi 3 faktorial gitu kan ya. Nah, jadi bedanya yang tadi permutasi sama kombinasi cuman beda dikit tuh. Kalau yang kombinasi N R gitu ya, itu kan tadi yang permutasi dibagi ininya apa nih berarti? 2 sama 3-nya. Ini kan R-nya ya, N faktorial gitu kan ya. Atau sama aja jadi N faktorial per N min R faktorial dibagi lagi R faktorial. Inilah rumus kombinasi. Gitu. Oke. Sampai sini kira-kira pada bisa nggak? Jadi yang satu dari mana, Kak? Ini yang tadi. Ambil dari yang ini. Rumus permutasi. Ada lagi yang mau nanya?
Oke. Nah, ya udah sekarang kita contoh soal yang kombinasi. Dari 5 teman Ani akan dipilih 2 teman yang akan ditraktir. Berapa banyak cara pemilihan teman yang akan ditraktir? Siapa ya? Ages. Iya, Kak. Gimana nih? Berapa banyak cara pemilihan teman yang akan ditraktir? Dari 5 teman akan dipilih 2 teman. N-nya tuh 2 ya, Kak? Ayo, N-nya berapa? Coba kamu lihat lagi dari contoh yang tadi tuh. Bingung nggak? Bingung. Nih, kalau kan ini nih kombinasi tadi kan pilih 3 orang dari 4 orang gitu kan ya? Iya, Kak. Kan jadinya kan 4-nya di atas nih. 4 orang dari 4 orang nih, dari 4 orang. Berarti Oh iya, iya. N-nya itu jumlah N-nya seluruhnya berarti- gitu ya? Iya, Kak. Jumlah seluruhnya, ini R-nya yang dipilih gitu kan ya? Oke. Jadinya Berarti C berapa? 5C 5C2. Sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Langsung aja ya, 3 faktorial. Ya. Terus 2 faktorial. Jadinya berapa nih? Jadi ya 5 faktorial, Kak. Jadinya 5 faktorial? Kalau kayak gini ngitungnya gimana nih? Kan 5 faktorial itu apa? 5 kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 gitu kan ya? Oh iya, iya. Atau sama aja kayak 5 kali 4 dikali 3 faktorial, ya nggak? Iya nggak? Oh iya, Kak. Per 3 faktorial dikali 2 itu apa? 2 faktorial. 2 dikali 1 ya kan? Ini bisa dicoret nih 3-nya. Jadinya 10 gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Tadi Oke. yang N itu apa Kak? Yang N itu adalah yang total semuanya. Jadi misalnya ini ada 5 teman. Ya 5-nya ini yang N gitu kan ya. Bukan kayak yang R yang Mbaknya itu yang R-nya itu yang dipilihnya gitu. Oh iya. Ini juga pokoknya semuanya sama ya. Dari biasanya sih kita biar nggak ribet, ya pasti N-nya itu lebih besar dari R ya. Nggak mungkin dia lebih lebih kecil gitu kan ya. Jadi kan soalnya dia milih dari yang lebih banyak. Oke? Lanjut. Nomor 2. Akan dipilih 2 cowok dan 1 cewek dari 3 cowok dan 4 cewek yang ada. Berapa banyak pemilihan yang mungkin? Ajus. Ya Kak. Gimana nih? Dari 3 cowok dipilih 2 cowok. Oh, Dari 4 cewek 3C2. pilih 1 cewek. 3C2 Dikali 4C1. kali 4C1. Oke. Jadinya apa nih? 3 faktorial per 1 dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial per 3 faktorial kali 1. Jadinya 4 kali 3. iya, ini 3 ya. 3 dikali 4 gitu ya. 12.
Oke, nah pada tahu nggak ini kenapa dikali nih? Ini kira-kira kenapa dikali nih? Kenapa nggak ditambah? Kenapa kalau kayak gini dikali, bukan ditambah? Karena nggak saling mempengaruhi, bukan Kak? Nggak saling mempengaruhi? Karena nggak saling mempengaruhi. Maksudnya gimana? Peristiwanya beda gitu Kak. Bukan N-nya tuh beda. Kalau gitu kasus yang ditambah kayak gimana nih? Kalau kasus yang ditambah ada kemungkinan yang diambilnya sama. Jadi ada kemungkinan harus dikurang dulu. Bentar. Kalau yang dikali, coba ya. Ini justru gini. Kalau misalnya dikali, gini nih konsepnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dipilih kan 2 cowok dan 1 cewek nih ya. Jadi dari 3 cowok, misalnya cowoknya si A, si B, si C gitu ya. Terus ceweknya misalnya D, E, F, G. Nah, tadi kan kalau misalnya si A nih, misalnya si A. Cowok, enggak deh, ceweknya aja deh. Ceweknya kan cuma 1 ya. Ceweknya itu misalnya si D yang dipilih gitu ya. Nah, terus kalau misalnya yang dipilih, kemungkinan cowok yang dipilih ada berapa nih? 3. Bisa A, B, ya nggak? Bisa AC, bisa BC gitu, ya nggak? Nah, jadi untuk satu kemungkinan itu ada 3 kemungkinan yang sebenarnya justru berkaitan nih gitu ya. Berkaitan. Gitu. Kalau misalnya kita list aja nih ya, ini kan kalau misalnya si cewek E yang dipilih, berarti kan cowoknya bisa tetap aja ya AB, AC, BC. Yang F juga sama, ada 3. Yang G juga sama, ada 3. Gitu. Jadi ada untuk tiap kemungkinan ada 3 kemungkinan yang berbeda lagi. Gitu. Justru ini karena berkaitan makanya dikali, bukan ditambah. Gitu ya. Coba nanti yang ditambah ada lagi contohnya sih nanti di ini ya. Bakal dibahas pas di tes yang tadi. Oke? Tapi sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Bisa semua? Lanjut. Nah, sekarang peluang. Nah, peluang tadi juga pas intro juga udah aku ini ya. Aku kasih tahu ya kalau peluang itu adalah kemungkinan gitu ya, kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemungkinan. Nah, coba lagi sekarang kalau gitu. Kalau lempar koin nih, lempar koin lagi. Sekarang peluang munculnya sisi gambar berarti berapa? 1/2. Iya. Nah, ini kan nggak perlu ya, nggak perlu rumus. Kita udah tahu kalau koin itu sisinya ada angka, ada gambar. Cuman 2 ini kan. Berarti kalau sisi gambar ya udah. Gambarnya cuma 1. Total ada 2, jadinya 1/2. Oke? Nah, sekarang dadu, peluang munculnya angka ganjil. Berapa nih? 3/6. Iya. Ini kan angka ganjil 1, 3, 5 gitu kan ya. Berarti ada 3 angka nih. Ada 3 angka dari totalnya 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Jadi 3/6 atau 1/2, ya kan? Nah, sekarang misalnya ada 7 bola. Jadi 3 bola merah, 4 bola putih. Gitu ya. Nah, kalau aku tanya, peluang diambilnya 1 bola merah? 3/7. Iya. Jadi, kan bola merah ada 3 nih, berarti ada 3.
Terus dari total berapa? 7 gitu kan ya. Jadi 3/7. Nah, terus misalnya nih yang diambil nggak cuman 1 bola nih. Jadi diambil 2 bola. Nah, peluang diambilnya 2 bola merah sekaligus gimana nih? Peluang diambilnya sekarang 2 bola merah sekaligus. Dan dua-duanya merah nih ya. Gimana guys? Sini ke belakang. Oke. 2/7 bukan? 2/7. 2/7. 3/21. 3/21. Oke, yang 2/7 dulu deh. Kalau 2/7 kamu ngitungnya gimana? Tadi yang 2/7 kira-kira ngitungnya gimana nih? Kok nggak ada? Ya udah 3/21. Kalau 3/21 kamu ngitungnya gimana? Pakai yang atas 3C2 dibagi 7C2. 7C2. Nah, ya ini kalau udah kita ngelihat 2 bola merah diambil sekaligus. Kalau 2 bola diambil sekaligus. Nah, jadi kan nggak kemungkinannya itu nggak lagi cuman satu-satu doang kan gitu. Misalnya nih, tadi yang bola merah ada 3. Nah, kemungkinan diambilnya kan bisa banyak nih. Bisa misalnya bola yang pertama sama bola yang kedua, ya kan? Terus bola yang kedua sama bola yang ketiga. Bola yang pertama sama yang ketiga. Ya enggak? Jadinya enggak sebatas, kalau 2 jadinya 2/7 gitu. Ya, ntar dulu gitu ya. Kan jadinya kalau diambil 2 bola sekaligus, dia kemungkinan kombinasinya nih jadinya banyak nih. Bisa kalau yang totalnya bisa aja misalnya bola yang pertama sama bola yang putih yang pertama. Gitu. Dan seterusnya, makanya pakai kombinasi ya. Jadinya coba kita hitung. Ini apa nih? 1 faktorial, 2 faktorial gitu ya. Kalau yang ini 7 faktorial per 5 faktorial, 2 faktorial. Jadinya ini 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Jadinya 3 ya. Yang di bawahnya 7 kali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 dikali 1. Coret-coret. Jadinya ini 2 juga coret. 21. Benar, 3/21 atau 1/7 ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Enggak atau iya tadi? Oh, nggak ada. Oke. Ada. Sorry, nggak terlalu kedengeran. Gimana? Langsung aja. Kalau ada yang mau nanya langsung aja. Siapa duluan? Fauzan duluan aja. Oke. Oke. Itu dapat N-nya 3 sama 7 itu dapat dari mana? Oke, jadi gini. Kan yang total events-nya ini kan dia total events ya. Ini kan dia mau ngambil pokoknya bola random, tapi 2 bola dari 7 bola kan. Nah, ini kan adalah kemungkinan totalnya ya yang ada. Ya enggak? Jadi bisa misalnya M1, merah yang pertama sama putih pertama boleh, mau putih dua-duanya boleh, dan seterusnya gitu kan, yang pokoknya 2 bola sampai 7 dari 7 bola ya kan. Nah, terus yang ini 3C2. Nah, ini kan bola merahnya itu cuma ada 3 gitu. Dari kita harus ambil 2 bola merah nih. Dua-duanya yang merah. Gitu. Berarti kan kita ambil dari 3 bola merah, kita ambil 2 bola merah gitu. Jadi
ambil 2 bola dari 3 bola merah gitu. Makanya 3C2. Merah dari 3. Nah, ini yang dicari gitu kan ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Saya, Kak. Ya, gimana? Jadi mau nanya yang bagian peluang diambilnya 1 bola merah itu. Kenapa nggak ditulisnya 1/7 aja, Kak? Saya masih bingung. Kenapa ini bukannya 3/7 tapi 1/7 gitu? Enggak, kenapa tuh 3/7 bukan 1/7? Kenapa nggak 1/7? Menurut kamu kenapa 1/7? Karena kan kalau tadi ya, saya baru paham. Nah, ya sama aja kayak dadu ya. Misalnya dadu angka ganjil gitu kan ya. Kan 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh gitu kan. Makanya 3. Gitu. Nah, ini juga sama. Bola merah mau M1 boleh, M2 boleh, M3 boleh gitu kan. Makanya ini juga 3. Oke? Jadi nggak usah pakai kombinasi juga nggak apa-apa. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Kak. Gimana? Kalau yang kenapa yang harus dibagi itu ya Kak, yang 3C2 dibagi 7C2 tuh saya nggak ngerti. Kenapa nggak simple aja kayak gini gitu ya maksudnya? Iya. Kenapa nggak 2/7 gitu ya? Nah, karena gini, apa namanya? Dia kan sekarang ngambilnya 2 bola sekaligus ya. Kalau nggak kamu ngambil 1 bola sama ngambil 2 bola itu kemungkinannya tuh beda banget gitu. Misalnya kalau kamu ngambil 1 bola nih ya, 1 bola doang, berarti kan total eventnya nih ya. Coba kita list aja. Total eventnya bisa ngambil yang M1 gitu ya, merah 1. Ngambil yang merah 2, ngambil yang merah 3, ya kan? Merah 4. Putih pertama, putih kedua. Merah 4 nggak ada, sorry. Putih ya, harusnya putihnya ada 4. Putih ketiga, putih keempat. Nah, gitu kan. Jadi ada totalnya 7 nih, gitu kan. Kalau ngambil 1 bola doang. Tapi kalau ngambil 2 bola, kemungkinannya kita lihat ya. M1, misalnya diambil M1 sama M2, ya kan? M2 sama M3. Terus M1 misalnya sama P1, ini aku nggak ngurut ya. M1 sama P3, M1 sama P4, M1 sama P5 lagi, P2 gitu kan. Nah, ini aja masih M1 nih, belum yang M2 sama P1. Nah, ini banyak banget nih, teret. Nah, ini kan kita ngitungnya ribet ya. Gimana nih ngitungnya banyak banget? Nah, makanya kan tadi pakai kombinasi kan? Konsep kombinasi gitu. Makanya dia mesti pakai kombinasi. Biar kita nggak ngitung manual. Kalau ngitung manual ya udah boleh sih, tapi kita ngelis nih dari 1 sampai nanti hasilnya 21 nih kombinasinya ya kan, bisa yang bisa keambil gitu. Oke? Kira-kira kayak gitu. Ngerti nggak? Ada lagi yang mau nanya? Kak, saya mau nanya dong. Itu kalau misalkan yang atas itu, kalau peluang diambil 1 bola merah tuh bisa pakai 3C1 jadi sama aja, jadi bisa langsung gitu ya Kak? Oh, misalnya kamu mau pakai 3, mau meng-apply si rumus ini, ya boleh juga sih sebenarnya. Bisa aja Itu sebenarnya. nggak ditulis 3C1, karena peluang ini kan diambilnya 7C1 itu gitu cuma ya. 1 ya Kak? Gimana? Itu nggak ditulis rumusnya cuma karena peluang terambilnya itu cuma 1 ya? Iya, ini sebenarnya lebih ke karena nggak pakai rumus juga udah keluar gitu kan hasilnya. Gitu. Oke, Jadi makasih, tetap Kak. konsepnya kalau kalian nggak butuh rumus, ngapain gitu kan? Ngapain kalian susah pakai rumus? Gitu. Jadi tetap yang penting kalian ngerti nih maksud soalnya tuh dia nyarinya apa. Kalau misalnya ngitungnya ternyata ribet gitu kan, ternyata banyak listnya yang mesti dihitung, baru pakai rumus gitu. Tapi kalau misalnya mau dirumusin ya sebenarnya keluar juga sih. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya?
Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita bahas tes. Nah, jadi pertama ngertiin soal ya. Baik lagi nih, aku ingetin. Logikain dulu nih soalnya tentang apa gitu. Butuh rumus atau enggak. Oke? Yang pertama, banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan tidak ada angka yang sama. Oke, berapa nih? Alia. Ya, Kak. Gimana nih? Berarti ada 4 angka ya, Kak? Ada 4 angka. Dia angkanya harus di antara 2000 dan 6000 gitu kan? Iya. Berarti angka yang pertama ini berapa 3. nih? 3. Yang bisa 2. 2 lagi. Iya, 2 bisa ya. 2 bisa. Habis itu 3 iya, bisa. Berapa lagi yang bisa? 4, 5. 5 gitu kan, sampai 5 berarti ada 4. 4 kemungkinan. Oke, kalau angka yang kedua? Angka yang kedua bebas ya? Bebas. Yang penting iya benar, bebas. Karena kan dia kalau ini udah di range ini ya, 2, 3, 4, 5 udah pasti di antara 2000 dan 6000 kan ya, nggak mungkin lebih dari 6000. Berarti berapa tuh? 8. 8, itu bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ini totalnya nih ada 8 nih ya. Terus udah dipakai 1, terus dia tidak ada angka yang sama, berarti? 7 ya. 7. Terus? Habis itu? 6, 5. 6, 5. Sip, jadinya berapa nih? Ini by the way kuncinya salah nih. Tadi harusnya ada yang dapat 100 tesnya. Berapa nih? Totalnya? Ya, Kak. Iya, ya. 840. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kalau gitu nih aku yang nanya. Kalau misalnya sekarang boleh ada angka yang sama, banyaknya yang bilangan berarti berapa? Iza. Iza ada? Iya, Kak, bentar, Kak. Oke. Kalau angkanya sekarang boleh sama nih. Kalau boleh sama berarti bisa sama, bisa enggak ya? Berarti 4, 7, 7, 7. 7 nih? Iya. Yakin? Angka kedua kemungkinannya cuma 7. 8. 8 ya? Yang ketiga? 8. Keempat? 8. 8 juga ya. Iya, gini ya harusnya ya. Nah, ini tinggal dihitung berapa gitu. Oke. Nomor 1 ada yang mau nanya? Saya, Kak. Iya, silakan. Yang itu apa namanya? Yang 4 itu, Kak, yang 2, 3, 4, 5. Itu duanya kalau nggak diikutin tunggu Kak, tunggu. Saya bingung nyebutnya. Jadi kalau misalnya kan ini tadi 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau misalnya itu kalau misalnya duanya nggak diikutin bisa nggak Kak gitu? Duanya nggak diikutin? Maksudnya kan itu di antara 2000 sama 6000. Jadi Iya, duanya iya, tetap iya. diikutin atau enggak Kak? Oke, nah ini oke. Ini berarti ada tambahan dikit nih. Kalau misalnya angkanya nggak sama ya, angkanya nggak sama, berarti kan kalau di sini nggak mungkin 2000 kan ya? Kalau walaupun 2 diikutin pun ya, nggak mungkin dia 000 ya nggak? Pasti 2001 misalnya ya, ya nggak?
Karena kan nggak boleh ada angka yang sama. Malah 2021 gitu misalnya. 21 mah sama, 2031. Gitu. Jadi pasti dia lebih dari 2000 ya, karena nggak ada angka yang sama, ya nggak? Tapi, nah ini berarti ada tambahan nih. Kalau boleh ada angka yang sama, berarti ini kalau dia 2000-nya nggak ngikut nih, berarti harusnya nih 4 dikali 8888 dapat hasilnya, terus diapain lagi nih? Kalau 2000-nya nggak ngikut. Kurang 1 ya. Sorry, tadi aku juga berarti kurang teliti. Berarti ini dikurang 1 ya, karena 2000-nya nggak ngikut kan? Gitu. Jadi hasilnya dikurang 1 baru deh dapat hasilnya yang benar ya. Gitu. Lagi yang mau nanya? Sip. Oke, nomor 2. Banyaknya bilangan 3 angka yang lebih kecil dari 700 yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, di mana tidak ada angka yang sama ya. Berapa nih? Alin udah, Angel nggak ada mic ya? Arina deh, Arina. Ya, Kak. Gimana nih? 454. Oke, ini kan kurang dari 7 ya, berarti yang bisa tuh 1, 2, 3, 5 gitu kan ya, berarti di sini 4. Nah, terus ini total angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka ya, 6 angka. Karena udah dipakai 1, sisanya tinggal 5. Terus yang ketiga, tinggal 4. Jadi 454. Jawabannya yang? 80. 80. Sip. Nah, kalau gitu, kalau misalnya lagi-lagi sekarang boleh ada angka yang sama nih. Yang sama. Jadinya berapa nih? Tian. Ya. Kalau boleh ada angka yang sama, jadinya berapa nih? Banyaknya bilangan yang bisa. 4 kali 55 ya. 5 nih? 6. 6. Terus? Kali 6. Kali 6 lagi ya? Iya. Sip. Oke deh. Sampai sini ada yang mau nanya? Kak, saya masih bingung sama yang dikurang 1 tadi. Kurang 1. Nah, jadi gini. Kalau yang tadi kan dia di antara 2000 sama 6000 kan? Terus aku tanya nih, boleh ada yang angka yang sama? Nah, kalau yang di angka yang pertama nih di sini digit yang pertama kan 4 dia kemungkinannya kan 2, 3, 4, 5 ya. Ya enggak? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Makanya di sini ada 4. Tapi kalau misalnya ternyata yang keluar angkanya 2000 nih. Kan boleh angka yang sama ya. Jadi 2000 kan boleh nih, 2000 termasuk dalam kemungkinan yang di sini. Itu kan sebenarnya nggak termasuk ya, nggak termasuk X-nya nggak? Bener nggak? Iya, Kak. Kalau gitu, berarti kita mesti keluarin dong ya, kita mesti kurangin oleh 1 gitu. Jadi yang 2000 ini, kemungkinan yang 2000 ini kita coret dari listnya gitu. Makanya dikurang 1 ini yang 2000 tadi. Oke, Kak, makasih. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut, nomor 3. Reason. Suatu kompetisi olahraga diikuti 7 tim, A, B, C, D, E, F, G. Bendera tiap tim ini akan dikibarkan pada 7 buah tiang yang diatur dalam satu baris. Ada beberapa cara untuk mengatur bendera-bendera itu agar bendera tim A dan tim B berada di ujung. Nah, gimana nih? Ini pakai rumus kombinasi bukan, Kak? Ayo, coba dilogikain dulu nih, Kan dia mengatur dalam satu baris gitu ya. Iya, berarti kan ada 7 tiang. Berarti Berarti ada 7 tiang nih. Kan?
tiang pertama itu A, tiang ke-7-nya itu B. Ya kan? Iya, Bisa nggak kalau di sini B, di sini A? bisa juga. Bisa, oke. Terus yang di tengahnya? C, D, E, F, G-nya. Nah, itu Iya. bisa. Ini kemungkinannya gimana nih? Berarti yang di sini dulu deh. C, D, E, F, G kan, tinggal 5 kan ya. Berarti yang di Iya. sini ada berapa nih kemungkinannya? Ada 5. Ada 5. Habis Terus? itu 4, 4. 3, 2, 1. 1 gitu. Berarti gimana nih? Total Dikaliin. jadi berapa? Kalau di apa di ini di pilihannya yang ada tuh ya berarti yang mana? Kalau total semua sih kalau dikaliin kan hasilnya 60 ya, Kak? Ya nggak sih? 5 kali 60 4. tuh yang di sini? Iya. Kalau yang di sini? Ini kan bisa AB, bisa BA. Berarti jadi gimana tuh? Nggak tahu itu, Kak. Nah, misalnya ada urutan nih, ada urutan A, C, D, E, F, G, B gitu ya. Sama urutan B, C, D, E, F, G, A. Nah, ini dihitungnya sama atau beda? Beda. Beda kan? Berarti semua ini dikali lagi berapa? Kali 2. Iya, berarti dikali 2 kan? Iya, berarti Ini berapa D. tadi? Apa? Nah, ini Semuanya 5, 4, 3, 2, 1 itu apa? 60. Iya, 5 faktorial kan 5 60 ya? faktorial, iya dikali 2. D berarti. Kali 2. Jadinya yang D. Gitu. Oke. Jadi kamu bayangin dulu nih kalau misalnya ada soal kayak gini, ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Oke. Oke, Kak. Sip, ada yang mau nanya sampai sini? Bisa semuanya? Lanjut, nomor 4. Nesya. Nesya ada nggak, Nesya? Nggak ada, Michiko? Ya, Kak. Oke. Sebuah dadu dilemparkan, tentukan peluang munculnya mata dadu berupa bilangan ganjil atau prima. Nah, gimana nih? Ganjilnya ada 135, 3/6. Terus yang prima ada 3/5. 3/5 doang nih prima? Iya. Yakin? Ada yang kelupaan nggak? 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2. Oh, 2. Kan 2 tuh prima, Kak. Aduh. Oke, terus? 3/6. Iya, bentar. Ini 3/6. Kan sama-sama. Berarti ada berapa nih? Ada berapa angka nih yang ganjil atau prima? Ada 6. 6 kan totalnya nih. Totalnya kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan yang mungkin. Iya. Yang mungkin ada, itu ada 4. 4 ya? 1, 3, 5, 2 gitu kan yang apa namanya yang double mah nggak usah dihitung gitu kan sama kan angkanya. Berarti? Oh iya, jadi 2/6. 4/6, 2/6. Oh iya salah 2/3 maksudnya. Iya. Kalau dibagi 2 jadi 2/3 gitu. Atau 2/3 boleh. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa ya? Lanjut. Nomor 5. 3 keping mata uang dilempar serentak banyak 1 kali. Jika B adalah kejadian munculnya paling sedikit 2 sisi gambar, maka Izul ada? Mana nih Izul nih? Nadira. Ya, Kak. Oke, gimana nih kira-kira? 3/8. Gimana tuh dapat 3/8-nya?
kan mata uangnya berarti 2. Yang bawahnya 2/3 ya? Kenapa? 2/3 tuh gimana tuh dapatnya? 2 itu angka sama gambar, terus ada 3 mata uang logam. Oke, jadi kan kemungkinan yang pertama ya, uang logam yang pertama kan ada 2, bisa angka, bisa gambar gitu kan ya. Yang kedua juga bisa angka, bisa gambar. Yang ketiga juga bisa angka, bisa gambar. Berarti kan 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, 3-nya gimana nih? Aku satu-satu di Boleh. Jadi ini gampangnya gini nih ya. Misalnya kalau ini keluarnya A, kan habis itu di sini bisa A, bisa G gitu ya. Terus di sini juga bisa A, bisa G. Nah, terus kalau keluar G, ini juga bisa A, bisa G. Terus di sini bisa A, bisa G. Bisa A, bisa G. Udah deh. Lihat aja nih yang G-nya lebih dari 2 ya. Paling sedikit 2, paling sedikit 2. Ini kan ada yang ini ya, 1. Ya kan? Terus 2. Ya kan? Terus 3. Terus 4. Ya enggak? Jadinya bentar. Berarti jadinya bukan 3/8 dong. 4/8 berarti. Iya. Ini kan paling sedikit berarti yang GGG juga termasuk ya? Iya. Berarti jawabannya yang 1,5. Setengah. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, lanjut. Nomor 6. Nazla. Iya, Kak. Ada? Oke. Dalam suatu kotak terdapat 3 bola putih dan 2 bola hitam. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak 2 bola sekaligus, maka peluang bola yang terambil berwarna sama. Nah, kira-kira gimana nih? Peluangnya yang diambil berwarna sama. Aduh. Coba ininya dulu deh, total events-nya dulu deh. Total events-nya dulu gimana nih kira-kira? Yang di bawah ini total event. 3 ditambah 2. Berarti. 3 ditambah 2 bukan, Kak? 5 bukan? Kok 5? Kan ada bola putih sama bola hitam 2. 3 Kan bola diambil 2 bola sekaligus. Kayak tadi nih, misalnya ada 3 bola putih. Ya. Putih 3, ya kan? Terus ada 2 bola hitam. Cara ngacaknya diambil 2 bola nih. Berarti kan bisa misalnya diambilnya P1 sama H1, ya enggak? Iya. P2 misalnya sama P3, dan seterusnya. Ini kira-kira cuman 5 enggak nih kombinasinya? Enggak. Enggak, berarti berapa tuh? 5 C 2. C2. Gitu kan ya? Ya. Nah, ini yang totalnya. Nah, terus sekarang yang kita cari nih, peluang bola yang terambil berwarna sama. Nah, gimana nih? Warna sama. Warna sama. Berarti kalau putih, sama-sama putih gitu kan ya? Iya. 2 bola putih. Gitu. Kalau misalnya hitam, juga sama-sama hitam, 2 bola hitam. Nah, kira-kira gimana? Berarti pakai ini enggak, Kak? Maksudnya kayak yang 2P, yang putih itu di ada yang putih 3C2, terus 2. Ya. Ini kalau putih kan 3C2 ya, karena dari 3 diambil 2. Terus kalau yang 2 hitam? Berarti 2. 2. Iya. 2 cara pengambilan. Enggak, 1. Iya, 2C2 kan maksudnya ya?
Ya, 2C2. 1 gitu kan ya. Kalau ini Iya. 3C2 jadi berapa? 3C2 jadi 3. 3 ya. Tunggu Kak, tunggu sebentar. Bener kok nih. Kan gini kan 2, 1 Ah, gitu kan. iya. Benar-benar. Jadinya 3 faktorial, 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1. Coret-coret jadinya 3. Bener kok. Nah, ini kira-kira yang ini sama ini, yang tadi, ini dikali atau ditambah nih? Ditambah. Iya, tambah ya, karena dia kejadian yang berbeda kan. Ini nggak terjadi secara serentak kan ya, jadi ditambah nih. Jadinya 4. 4. Berarti di sini ntar 4 ya, gitu ya. Nah, tadi 5C2 berapa tuh? Berarti 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 dikali 3 faktorial kan? Per 3 faktorial dikali 2 dikali 1 berapa tuh? Kita coret 3 faktorialnya. 2 sama 4. 10. Iya, 10 ya? Ya. 10 jadinya. Jadinya 4/10 atau jadi berapa tuh kalau yang di jawaban adanya? Di jawaban 2/5. 2 per C. Sip, gitu ya. Nah, ini coba nih kita karena waktu udah habis, ini bakal kita lanjutin bahas minggu depan, tapi coba deh kalian kan udah dapat materinya. Coba tadi yang belum bisa dikerjain sendiri dulu ya. Dikerjain sendiri dulu, nanti kalau kita bingung, kalau bingung baru kita bahas lagi minggu depan. Oke? Kak, boleh ke slide tadi nggak, belum di screenshot? Oke. Ini aku kecilin dikit. Oke, makasih Kak. Nah. Udah Kak, makasih. Sip. Ini juga nih, biar dikerjain di rumah, coba. Udah. 9, 10. Ini by the way nomor 10 ini ya, yang bolehnya dicoret nih ya. Soalnya kalau misalnya ada kata boleh nih nggak ada jawabannya. Coba kalian kerjain. Di minggu depan kita bahas sambil kita bahas TO juga kali ya. Dan beberapa variasi soal lain. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya nih? Nggak ada, jadi minggu depan nanti kita... Menanya. Ya, apa? Soal yang tadi coba yang soal yang bebas. Yang mana? Nomor 6. Sebelumnya lagi ya? Nah ini saya kurang paham yang 3 tadi. Oke, yang nggak pahamnya tuh gimana? Di bagian mana ini yang nggak pahamnya? Nah dikali 2 itu Kak. Kali 2. Yang dikali 2 ini kan gini. Jadi kan yang di ujung-ujung nih ada A sama ada B gitu kan ya. Nah, tapi kan posisinya ya, dia kan bisa A-nya di depan, B-nya di belakang. Tapi bisa juga B-nya di depan, A-nya di belakang. Ya nggak? Jadi kan ada 2 kemungkinan nih. Ya kan, untuk satu jenis ini. Misalnya ini C, D, E, F, G. Gitu. Jadi kalau kita bikin tuh misalnya ini tadi C, D, E, F, G ada 2 kemungkinan lagi kan, ada bisa AB, bisa BA. Terus misalnya ada lagi misalnya nanti apa ya, D, E, C, F, G misalnya. Nah ini kan juga sama, bisa AB, bisa BA ya kan. Jadinya kan nanti dari total ini semua dikali 2 tuh, gitu. Jadi 2 kali lipat, ya enggak? Karena yang urut yang ini sama yang ini tuh dianggap beda gitu. Bukan sama. Urutannya ngaruh ya Kak di sini? Urutannya ngaruh banget. Kalau nggak ngaruh kan nggak mungkin kita hitung dia faktorial kan. Kalau nggak ngaruh mah jadinya 1 nih dia nanti. Kan ditanya malah cara mengatur bendera. Kalau urutan nggak ngaruh jadinya cuma 1 nih caranya kalau nggak ngaruh. Ya kan? Iya Kak, masih Kak. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau nanya?
Bener nih, nggak ada nih. Soalnya minggu depan nih soalnya lebih apa ya, variasinya lebih challenging lah gitu dibanding yang sekarang ya. Kalau sekarang masih Saya lumayan masih basic. sulit bedain yang ituin apa? Yang kan ada 2. Suka bingung gitu pakai yang mana rumus. Kombinasi atau permutasi. Iya. Nah, intinya sih ininya aja kalau tapi itu rumus lagi-lagi ya. Sebelum kalian mikir oh pakai rumus yang ini, pakai rumus yang itu, kalian lihat dulu ini butuh pakai rumus atau enggak gitu kan. Kalau yang ini lihat deh, ini malah kalau misalnya kalian pakai rumus permutasi doang nggak bisa nih. Misalnya kalian pakai rumus ini yang N, terus ini N min R. Nah, pakai yang kayak gini doang kan kagak dapet nih ya, yang nomor 3, ya nggak? Nggak dapet kan? Nah, jadi sebelum pakai rumus yang pertama dulu kalian harus tahu nih soalnya mau ngapain gitu kan ya. Oh, mau ngurut-ngurutin. Kalau ngurut-ngurutin kan bisa pakai yang tadi ya. Cuman pakai slot gitu, ngisi slot doang gitu kan. Nggak pakai rumus permutasi malah ya, ngisi slot doang gitu. Kalau udah bisa pakai ngisi slot doang ya udah ngapain pakai rumus permutasi gitu. Nah, jadi intinya sih lebih ke itu tuh. Kalian ngertiin soalnya gitu. Nah, kalau misalnya abis studi soal ternyata butuh rumus, kayak yang tadi, misalnya, apa ya, ini, gitu kan. Butuh rumus nih kan peluangnya secara acak nih, bukan peluang, sorry. Kalau diambil 2 bola sekaligus gitu kan ya, dari 5 bola. Nah, ini kan jadinya banyak banget kemungkinannya gitu kan ya. Kemungkinannya banyak nih, ada putih 1 sama hitam 1 misalnya, putih 2 sama putih 3. Ini ngitungnya susah nih kalau manual, ya kan. Oh, berarti mesti pakai rumus. Rumus yang mana? Nah, kalian tanya lagi. Dia urutannya ngaruh nggak? Misalnya kita ambil P1 sama H1 nih, yang keambil P1 sama H1, sama yang keambil H1, P1. Ngaruh nggak nih? Nggak peduli kan dia ya. Dia nggak peduli dia P1 H1 atau H1 P1. Yang penting keambil 1 putih, 1 hitam gitu kan ya. Nah, kalau nggak ngaruh urutannya, pakai kombinasi gitu. Kalau ngaruh, pakai permutasi. Oke? Kira-kira gitu sih. Tapi sebelum itu ya, pokoknya sebelum itu, lagi-lagi jangan sampai kalian tiba-tiba, aduh rumusnya ini kombinasi ya kak, gitu. Atau ini rumusnya permutasi ya kak, ternyata nggak perlu rumus gitu kan. Hati-hati, oke? Ada lagi nggak yang mau nanya? Udah ya udah. Ini nanti dikerjain, coba sendiri. Minggu depan kita latihan lagi nih, yang lebih challenging. Oke, sampai sini dulu. Thank you udah ikut kelas aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih banyak Kak. Yuk. Masih ke